Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rayhan Rahman Hidayat dengan Learning Journal Public Speaking pada pertemuan Senin kemarin. Nah, sebelum kita membahas pada pertemuan di kelas pada hari Senin kemarin bahwa kami ditugaskan untuk mengisi beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan kalau saya tidak salah. Itu terkait dengan hal apa sih yang bisa membuat menarik dalam presentasi atau dalam melakukan public speaking gitu ya. Lalu apa yang harus kita hindari, terus kita juga disuruh membuat cerpen gitu ya. Tapi ada poin menarik di situ, yaitu untuk membuat menarik para audiens ketika kita melakukan public speaking. Menurut saya pribadi yang memiliki pandangan bahwa kita ketika ingin tampil melakukan sebuah public speaker harus memenuhi yang pertama ini kita harus enak dilihatnya, yaitu dengan pakaian yang rapi, fashion kita dulu aja gitu ya, minimal rapi, wangi gitu tuh, biar memang anak-anak terfokus kepada kita atau audiens terfokus kepada kita. Yang kedua, jangan lupa perkenalan untuk melakukan sambutan hangat gitu terhadap diri kita sendiri, karena ketika kita melakukan atau perkenalan itu melakukan hal yang namanya pendekatan emosional dulu terhadap audiens yang kita lakukan. Dan sebelumnya kita harus bisa atau kita harus melakukan yang namanya jelajahi dulu tuh audiens ini, umurnya berapa, umurannya berapa gitu ya, ada berapa banyak dan ada siapa aja. Biar obrolan yang kita masukkan dalam public speaker itu nyambung gitu kepada audiens gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal nyambung juga, kita yang paling penting harus menyiapkan materi yang akan kita sampaikan. Jika materinya sudah baik yang kita sampaikan, PPT yang kita tampilkan menarik gitu ya, maka audiens akan terfokus kepada kita dan itu akan membuat audiens tertarik kepada kita. Melakukan sebuah sedikit kehangatan dengan melakukan yang namanya ice breaking gitu ya, melakukan pendekatan kepada audiens agar audiens merasa bahwa ini tidak terlalu fokus banget gitu. Ada sisi di mana kita harus melakukan yang namanya ice breaking untuk mencairkan suasana. Nah, itu sangat penting sekali untuk kita melakukan yang namanya audiens itu tertarik kepada seorang public speaker itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita bagaimana caranya itu harus melakukan gestur-gestur yang memang yang kita kuasai gitu tuh. Apa yang ingin kita sampaikan, gestur apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi biar nyambung dan selaras gitu. Jadi jangan hanya monoton berdiri diam di satu tempat, kita harus mengeksplor panggung gitu ya, harus ke sana ke sini gitu agar audiens tuh bisa kita ajak komunikasi dengan baik gitu. Nah, kemarin pada saat kita melakukan yang namanya perkuliahan public speaking kemarin, nah, ada beberapa teman kita yang melakukan public speaker di hadapan kita, yaitu ada Fikri Cahyo yang bercerita soal perang gitu ya, perang di daerah yang ada di Indonesia gitu, saya lupa daerahnya apa. Lalu ada Fauji Dinur yang dia menceritakan awal mula dia memiliki penyakit yang namanya penyakit kekurangan apa gitu, saya lupa. Jadi dia harus minum obat gitu ya, dan harus teratur gitu biar memang tidak terjadi hal yang lebih parah lagi. Nah, ternyata ada hal yang menarik dari Fauji Dinner bahwa minuman yang berkemas itu ya, yang dikemas dengan kayak banyak gulanya dan lain sebagainya, itu akan mengakibatkan penyakit yang memang akan lebih parah gitu. Nah, selanjutnya bahwa ada juga yang pada public speaking itu yang menceritakan soal cerpennya, yaitu ada Siti melakukan cerpen. Di situ cerpennya terkait dengan Patani gitu ya, dan si Kancil yang memang menurut saya itu dongeng yang luar biasa bagus gitu ya. Kancil tuh memang hewan yang sangat cerdik gitu di situ teman-teman. Dijelaskan pula oleh Siti Fajriati pada saat melakukan public speaker terkait dengan dongeng yang dia ceritakan yang dia bawa gitu ya. Nah, kami juga di sana dites kembali pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan, yang kita jawab sendiri gitu ya. Lalu hal yang memang kita lakukan sebagai public speaker yang baik itu harus seperti apa, itu kita bedah kembali gitu agar menjadi yang lebih baik lagi. Nah, pada saat kemarin juga kami melihat, atau saya juga melihat bahwa ketika kita melakukan hal yang namanya public speaker itu banyak macamnya gitu ya.
ada yang memang gaya impromptu, ada yang suka baca teks gitu ya, ada juga yang memang menghafal gitu. Nah, pada pertemuan-pertemuan kemarin itu dijelaskan sekali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada learning journal pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bakal ketemu lagi di learning journal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.